podcast Tani Wave. Selagi manusia masih hidup, Sektor pertanian tidak akan redup. Halo Sobat Tani Hebat, ketemu lagi dengan aku Grace di podcast Tani Wave. Nah, seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di kesempatan kali ini. Nah, topik hari ini itu adalah topik yang sangat menarik dan juga inspiratif. Jadi kali ini aku bakal membahas tentang pertanian di tangan anak muda. Nah, untuk mengupas tuntas tentang topik kita pada hari ini, tentunya aku nggak bakal sendiri. Di sini aku bakal ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Seorang anak muda yang aktif dan juga berprestasi di dunia perkuliahan. Nah, di sini aku bersama Mbak Isti, mahasiswi program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, sekaligus Wakil Presiden BEM FP UNS tahun 2025. Nah, Mbak Isti selamat datang di podcast Tani Wave. Oke, terima kasih ya Grace. Senang sekali ini dihadirkan di podcast yang luar biasa ini ya. Terima kasih juga Mbak Isti sudah meluangkan waktu buat datang di podcast kita. Nah, mungkin Mbak Isti sebagai mahasiswi prodi agroteknologi nih bisa cerita-cerita sedikit nggak sih Mbak sebagai mahasiswi agroteknologi, Mbak Isti itu melihat pertanian kita di Indonesia ini bagaimana peran dan juga potensinya gitu. Oke, ini aku sebagai mahasiswa agroteknologi ya. Wah, aku selama 3 tahun berkuliah nih nggak nyangka ya, karena aku awalnya dulu memang tidak melirik pertanian ya. Karena ya seperti anak muda pada umumnya yang nggak tertarik sama dunia pertanian. Kemudian 3 tahun aku berkuliah itu aku melihat potensi pertanian tuh yang sangat luar biasa. Juga perspektif pertanian tuh yang sangat luas sekali ya. Dan juga lah anak muda sekarang nih juga punya peran strategis, apalagi aku juga bagian dari anak muda yang memiliki peran strategis buat memajukan pertanian, buat memberikan solusi atas permasalahan pertanian yang ada di Indonesia gitu. Terus dulu itu kalau boleh tahu kenapa Mbak Isti memutuskan buat kayak aku bakal milih prodi agroteknologi nih, mungkin bisa diceritain nih, kan awalnya juga Mbak Isti sama ya seperti anak muda pada umumnya kayak aduh pertanian apa sih gitu. Oke. Dulu tuh aku memang karena pilihan terakhir ya, bukan pilihan terakhir sih, karena aku memang tidak lolos di pilihan yang aku minati. Kemudian oke, aku ikhlaskan buat lanjut di pertanian, tepatnya di bidang studi agroteknologi gitu. Ya awalnya mungkin sama seperti teman-temanku pada umumnya yang tidak terlalu melirik agroteknologi, sehingga di perkuliahan ya udahlah nggak terlalu ditekuni banget. Kemudian dari yang kamu sebutin tadi ya, aku ambil peran di organisasi, di mana aku malah bisa mengenal pertanian yang lebih luas, lebih mengenal karakteristik dan juga permasalahan pertanian itu lewat organisasi tersebut gitu. Jadi aku banyak banget belajar, entah bukan cuma lewat akademik tapi juga lewat organisasi mengenai pertanian itu sendiri gitu. Jadi untuk saat ini aku sudah enjoy sih dengan prodiku. Jadi aku mulai tekunin ya karena udah semester akhir juga. Oke. Terus kalau dari Mbak Isinya sendiri kan di prodi agroteknologi kan mungkin mata kuliah yang dipelajari kan juga kayak bervariasi gitu ya. Kalau dari Mbak Isi sendiri ada nggak sih mata kuliah, beberapa mata kuliah yang paling menarik gitu untuk dipelajari, kayak pas Mbak Isi tahu wah ada matkul seperti ini dan itu tuh bener kayak membuat Mbak kayak makin enjoy buat kuliah di pertanian gitu. Jadi kalau aku sendiri aku minatnya pada pengelolaan hama dan penyakitnya gitu. Tapi untuk bidang agroteknologi sendiri itu banyak sekali. Kalau misalnya minat di riset itu bisa di pemuliaan, di bioteknologi, di rekayasa gitu. Ataupun kalau mau terjun ke masyarakat, mau lebih tertarik ke pengabdian masyarakat, itu bisa belajar mengenai agronominya, mengenai mengatasi permasalahan budidayanya gitu. Oke, keren banget nih. Aku tuh sebagai mahasiswi dari prodi PKKP kan juga dapat beberapa matkul dari agroteknologi ya. Jujur itu kayak juga pengalaman bagi aku, kayak turun di lapangan terus nanem gitu di lab Jumantono gitu, kayak asik juga sih sebenarnya. Tapi juga kayak capek juga Capek sih ya, iya. panas. Tapi sangat asik sih. Oh iya, terus aku mau tanya, mungkin nih buat anak muda aja deh, anak muda yang mau mulai terjun ke dunia pertanian, mungkin dari Mbak Isi kayak
punya saran gitu kayak kita harus mulainya dari mana nih? Pasti kan kalau mau memulai, apalagi buat orang awam kayak bingung nih mau mulainya dari mana, kayak mereka mau mulai di dunia pertanian itu seperti apa. Dari Mbak Isi sendiri ada nggak sih saran kayak mungkin inovasi dari pertanian yang bisa, yang sederhana yang bisa diterapkan gitu buat anak muda gitu? Oke, kalau dari aku sendiri atau teman-teman yang memang udah berkecimpung di pertanian yang udah jadi mahasiswa pertanian, itu banyak sekali peluangnya. Entah itu dari akademik sendiri yang memberikan program-program ataupun dari pemerintah. Kalau teman-teman bisa ngulik itu banyak sekali program yang bisa diikuti. Nah, bisa dimanfaatkan tuh programnya untuk kita lebih mengembangkan, kita lebih adaptif dan lebih melakukan memberikan inovasi yang lebih gitu buat nyiptain teknologi atau buat ngelakuin pemberdayaan ke masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang awam banget nih sama pertanian, itu pertanian itu kan luas sekali ya. Kalian bisa cari entah itu di perkuliahan atau di akademik ataupun cari info-info pertaniannya tuh di sosmed juga gitu. Nah, banyak sekali kan praktik pertanian, metode pertanian yang bisa diterapin, entah itu bukan dari anak pertanian ataupun dari orang yang paham pertanian, itu nggak perlu ya penerapin pertanian itu karena banyak sekali metode yang mudah gitu buat diterapin, diadaptasi di rumah gitu. Kayak kalau aku sendiri di agroteknologi pun diajarin banyak sekali metode pertaniannya. Nah, salah satunya itu seperti hidroponik, terus vertical garden, vertical farming, terus juga aquaponik ataupun pertanian yang bisa dilakukan di skala rumahan, skala lingkup kecil gitu ya. Itu bisa diterapkan juga buat teman-teman gitu. Dan pertanian itu kan luas sekali. Dan kalau teman-teman tahu itu kan pertanian itu sekarang tuh diangkat banget nih sama kementerian, sama pemerintah gitu. Gimana lagi gencar-gencarnya swasembada pangan kan, lagi ketahanan pangan gitu, lagi benar-benar digaungkan programnya. Jadi pertanian tuh bakal dibutuhin di pemerintah ataupun di sektor manapun gitu, karena pertanian tuh nggak bakal redup gitu. Teman-teman pun bisa belajar dimanapun gitu, entah itu seminar ataupun belajar lewat internet ataupun lainnya gitu. Oke, keren banget. Iya sih, ternyata itu habis aku sebagai menjadi mahasiswa pertanian pun aku tuh juga menyadari kalau ternyata itu mulai kita itu bisa terjun di pertanian tuh nggak cuma kayak kita harus mulai dari punya lahan luas dulu, punya tanah dulu, tapi kita juga bisa kayak tadi yang disebutin kayak hidroponik, bisa di lahan kecil tuh bisa kita manfaatkan juga. Nah, terus kalau dari Mbak Isi sendiri selama kurang lebih berapa tahun, berarti 3 tahun lebih gitu ya, di menjadi mahasiswi agroteknologi, dari Mbak Isti dan juga teman-teman Mbak Isti mungkin mendapati kendala atau tantangan di dunia pertanian itu seperti apa dan cara mengatasinya itu seperti apa? Oke, kalau kendala di dunia pertanian ya, aku pun pernah berbicara sama petani juga ya mengenai permasalahan pertanian tuh banyak sekali. Dan banyak sekali sebenarnya petani itu tahu mengenai teknologinya, mengenai alat-alatnya ataupun praktik pertaniannya, tapi karena mereka nggak punya modal sehingga mereka nggak bisa buat melakukan praktik pertanian yang baru gitu. Nah, aku sebagai mahasiswa agroteknologi pun banyak riset sih mengenai program-program yang bisa aku ikutkan sehingga bisa aku kolaborasikan entah itu dari program pemerintah ataupun dari akademik, dari program studiku untuk sama-sama bikin membantu petani gitu dalam memberikan teknologinya ataupun pendampingannya gitu. Terus permasalahannya kalau kalau di pertanian itu petani itu kan nggak mau ya, nggak mudah menerima inovasi baru gitu. Sehingga apa sih, kalau aku merasa gini, aku udah belajar banget nih di agroteknologi, belajar budidaya yang baik, terus teknik pertanian yang baik, aku belajar mengenal alat-alat teknologi di luar negeri, terus aku berpikir nih gimana nih buat diadaptasi di Indonesia, apalagi di lingkungan sini ya, daerah sini gitu. Sedangkan petani aja susah gitu untuk menerima inovasi baru. Jadi itu masih jadi tantangan sih menurut aku, sehingga mahasiswa agroteknologi itu juga nggak bisa buat mengaplikasikannya sendiri gitu, tetap butuh bantuan dari pemerintah gitu. Keren banget. Jadi selain
belajar teori doang, tapi kita juga praktik dan juga turun langsung buat membantu masyarakat. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mbak Isti, Mbak Isti ada nggak pesan dan juga harapan untuk anak-anak muda yang lain yang mungkin lagi terjun, yang sudah terjun di dunia pertanian, terus masih ragu-ragu buat terjun di dunia pertanian, mungkin Mbak Isti ada pesan nggak kayak buat mereka yang mau terjun ke dunia pertanian tapi mungkin bukan dari background pertanian buat berani menekuni bidang ini? Oke. Ya seperti yang kita tahu ya, memang nggak banyak orang tuh melirik pertanian gitu. Pertanian tuh dipandang sebelah mata lah ya. Padahal yang perlu kita ketahui itu prospek pertanian tuh luas sekali gitu, potensi pertanian tuh luar biasa sekali gitu. Dan satu hal yang perlu tahu bahwa selagi manusia masih hidup, maka pertanian tidak akan redup, ya kan? Jadi kita tuh malah punya ruang gitu, ruang yang luas sekali itu untuk memajukan pertanian, untuk kita ngembangin pertanian yang ada di Indonesia ini gitu. Karena dukungan kita sebagai anak muda untuk terjun di dunia pertanian itu banyak sekali, entah itu dari pemerintah, dari akademisi. Yang aku rasakan tuh seperti itu ya teman-teman, karena ya lagi-lagi itu ada program yang lagi digencarkan nih mengenai ketahanan pangan, sehingga anak muda itu pasti dibantu banget dalam menggerakkan pertanian di Indonesia gitu. Dan buat kita terjun di dunia pertanian tuh nggak perlu dari background pertanian juga ya, kita bisa nih dari pertanian itu bisa diakses oleh siapapun gitu, asalkan kita punya niat untuk kita ada permasalahan nih di pertanian, kemudian ya kita harus niatkan buat cari solusi, dan solusinya itu adalah yang bisa ngasih manfaat buat petani di luar sana gitu. Keren banget nih. Oke Mbak Isti, makasih buat wawasan dan juga inspirasinya pada hari ini. Nah, mungkin dari Mbak Isti ada nggak kata-kata atau kayak tagline atau kayak quotes yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana gitu, buat yang mau terjun di pertanian gitu? Oke, yang tadi aja ya aku udah nyampein nih mengenai yang aku pegang juga selama ini tuh, selagi manusia masih hidup pasti pertanian tuh tidak akan redup ya. Jadi aku pun di agroteknologi, di pertanian juga nggak takut besok mau apa, besok mau jadi apa, karena luas sekali. Itu kan tergantung kita menguliknya bagaimana. Sehingga ya kalau kita memang ingin nih buat memegang di bidang pertanian, ya kita kita cari inovasi, kita kembangin lagi, kita niatkan buat ngembangin lagi buat lebih baik gitu. Oke. Keren banget nih. Selagi pertanian gimana? Selagi manusia masih hidup, sektor pertanian tidak akan redup. Oke, ini tagline yang keren banget nih. Oke, makasih Mbak Isti buat kesempatan kali ini bisa ngobrol banyak, dan juga aku pun sendiri dapat banyak wawasan dan juga pandangan yang lebih luas lagi. Ya, terima kasih. Oke, nah Sobat Tani Hebat, itu dia tadi obrolan aku dan juga Mbak Isi tentang pertanian di tangan anak muda. Nah, tentunya sebagai generasi muda, kita itu juga harus bisa peduli juga dengan sektor pertanian, karena sektor pertanian di Indonesia itu adalah sektor yang sangat bahasanya? Yang sangat dibutuhin banget. Oke, nah yang sangat dibutuhin banget nih. Nah, Sobat Tani Hebat, itu dia tadi obrolan aku sama Mbak Isti. Jadi, ternyata pertanian itu adalah sektor yang sangat penting di Indonesia, karena pertanian itu adalah sektor yang dimana sangat dibutuhkan gitu ya oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, jadi semoga dengan obrolan aku dan Mbak Isti pada kesempatan kali ini nggak membuat kalian takut lagi buat mencoba terjun di dunia pertanian. Jadi mungkin setelah ini harapanku dan juga Mbak Isti dan juga teman-teman semua adalah kita berani buat terjun di dunia pertanian. Nah, mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa buat subscribe channel kami biar nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Aku Grace dan aku Isti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.